Kenapa? Arlott kayaknya bakal dibawakan kembali di pick yang ketiga. Untuk AP Brand? Iya, atau didingai sama Onyx sekarang dengan Arlott pick. Tapi Kaja yang terlepas, Divine Judgment dari Keyboy mungkin akan menjadi sebuah solusi. Asalkan mainnya tenang. Tergantung dari mid mana yang akan dibawakan. Panitia disiapin presetnya. Oh, presetnya musik. Musik! Tang, tak, 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 tang. Sayang aja tadi cowok presetnya gagal ya. Gak Tenang aja. apa-apa. Kan ada It's preset okay. Kaja. Masih ada preset yang lain ya? Masih. Atau bisa cowok juga nanti. Oh iya bener juga. Iya kita gak ada yang tahu loh. Betul. Santai aja. Dan tapi kalau ngomongin dari draft sekarang, ini adalah sebuah keuntungan dari tim Epic Brand. Mereka bisa mengadu ke arah mid laner. Mid lanernya akan dihempaskan. Dan ingat kali ini Angela. sekalipun Angela udah di-pick dan bahkan ada sedikit perebutan sosok Lilia yang mau lu ban kalau enggak gua ambil. Ini buat Ogwen harusnya lebih ke arah permainan one-one Angela. Ketika nanti one-one akan menjadi target utama dari Divine Judgment. Wah dan Kaditanya masih nggak dilepaskan untuk Suns loh. Padahal mereka bawa healer loh. Karena kenapa? Karena mereka lihat kalau misalnya Kadita ini akan meresahkan dan bisa main di lane yang jauh satu. Apalagi sampai Angela yang kepegang. Dia bisa mainin boost dan sekarang posisinya adalah Suns gak mungkin bisa dapetin Lilianya. Dan dia akan dapetin Lilia dari kanan karena kiri udah pegang Fredrin. Atau malah ke arah Novaria. Karena Novaria kalau ya? kita berbicara Novaria one-one itu, ini yang ditargetkan sama Onyx bakal makin lebih susah juga sih. Iya benar banget. Mungkin memainkan hero-hero range yang dimana jaraknya nggak sulit digapai ya untuk dari seorang one-one sendiri. Ya, tapi seenggaknya dengan Novaria sebenarnya bakal ada ketemu jawaban juga kalau seandainya Lilianya dilepaskan. Lilia ya. Karena kalau misalkan kita berbicara Novaria, burst damage dari Astral Recall-nya itu bisa instant kill loh. Entah ke one-one atau bahkan ke Lilia sekalipun. Setuju, setuju. Tapi ya kayaknya Lilia juga bisa ditutup dari sisi AP Brand sendiri. Atau mereka akan lebih berfokus terhadap hero dari seorang Boots. Wah, mereka bener-bener udah ngambil banyak banget collection data. Apalagi semenjak bermain dengan hero-hero lini depan. Dan Khalid juga ditutup sehingga Flap TZ. Ada beberapa opsi yang bisa dia bawakan termasuk dengan Arlott yang tadi kita perbincangkan. Apalagi dengan pick dari Angela yang kemungkinan gacha. besar. Ini bisa jadi Angela mid juga. Siapa nih? Dapat apa nih? Dapat apa nih? Profesor ini gacha juga nih. Kalau misalnya Lilia nggak diambil bisa di kiri nih. Iya makanya. Oh iya. Gacha nih. Set, Loli. Lolita. Oh Tamus. Hayabusa. Hayabusa Polis. Iya. Lunox. 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 Butterfly. Banyak amat. Popeyus. Pove. Oh tapi tadi terbaiknya Lunox. Iya, Dia- iya. Uranus. Gila. Uranus epic nih. Ini mahal banget dilihat-lihat nih. Mohon maaf kakak yang gacha tadi berarti keuntungan Anda tahun ini udah habis ya. Balik lagi tahun depan ya. Besok kayaknya di rumah aja deh. Iya, hoki Anda udah habis untuk kali ini. Aduh. Oke Prof. Tapi sepertinya Edit. Gacanya masih digocek nih. Coach, apakah mau dimakan di kiri coach? Waduh. Gimana menurut dari coach KB? Wah, opsinya banyak sih sekarang malahan. Kalau misalkan Novarianya yang muncul ya. Lilia juga oke sih. Novaria menurut aku. Kaja oke, Lilia Kaja juga oke. Dari tim fight-nya bagus, tapi ternyata Valentina Valen. pick yang lebih aman ketika sudah melihat adanya Edith. Jadi Suns-nya bisa bermain juga dengan Primal Wrath. Apakah dari sisi Boots kali ini akan memegang Fredrin ya? Atau kita Glue. lihat Glue. Oke. Glue? Tapi Glue kalau kita lihat di sini dia bisa nahan one-one, cuma untuk urusan akainya agak sedikit berbahaya sih. Wih, Action figure ya? level 150 tuh. 150 tuh dia. Benar. Nanti jangan lupa isi alamatnya ya. Oh ternyata Oh. memang mereka mau ngebawain Hayabusa. Ya, Hero Tank. Sanjo. Sanjo. tapi Hero Tank untuk XP lane, tapi ya balik lagi kali ini Assassin Jungler yang akan muncul. Karena kanan juga ini masih bisa ngeflex Profesor. Karena Lilianya bisa dimakan loh. Kufra sih bahaya di sini. Oh ya, kalau Kufra dan sekarang dia buat mid lane-nya ini akan di arah Angela dan Rom-nya akan pakai Edit. Iya. Bisa juga seperti itu. Atau nanti tiba-tiba akan ada hero satu lagi untuk Flap TZ. Karena kalau kita lihat dari Pakito dan Khalid yang sudah di-ban, masih ada Benedetta juga untuk bermain di lini jauh. Dan ini, apakah sama seperti tadi Ranger Mas? Oke. Coba kita, ini siapa? Manjin. Manjin? Gak ada diamond, Manjin. Astaga. Malah disuruh beli diamond kan, jelap lagi. Tamusnya keluar. Tadi aku Oke. pikir dia bakal ngebawain ke arah lapu-lapu untuk ngejar ke arah Cloud dan juga Hayanya sih. Tapi Tamus ini lumayan berbahaya karena kebetulan ketika kita berbicara early game, belum ada yang bisa menumbangkan secara instan dari kubu Onyx sehingga menunggu dulu. Entah untuk Hayabusanya
Entah untuk Cloud-nya bermain menuju ke arah late game. Assassin play akan dijalankan oleh Onyx. Dan kali ini badannya ada di tangan dari Boots. Precious Rush mungkin bisa menjadi jawaban ketika burst damage adalah sebuah malapetaka dari kubu Tamus. Front to back kah yang akan dibawakan dari sisi Onyx melihat adanya Cloud dan juga Hayabisa. Seharusnya. Yang bisa mengincar ke arah lini belakang. Dan AP Brand, mereka memang sedang nge-leading 1 poin dari tim Onyx. Skor 2-1 diamankan oleh tim Filipina, tapi game keempat masih menjadi celah yang besar untuk diamankan oleh tim Onyx. Lemes dikit nggak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat untuk mendukung Onyx. Jadi Sonic dari Sabang sampai Merauke, mana tepuk tangannya? Let's go! Harus tetap semangat, harus tetap optimis kita bisa mendapatkan game kali ini. Lemes dikit nggak ngaruh. Lemes dikit nggak ngaruh. Nggak ngaruh karena masih ada banyak game yang bakal kita jalankan. Ingat ini best of 7. Dan tentunya untuk menggapai 4 poin itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kita berbicara di M5 World Championship, semua momentum bisa diciptakan. Apakah ketika Grand Final M Series setiap beda region selalu menimbulkan game yang lama? Kita lihat ya kali ini ya. Iya ya, selalu gitu ya. Kayaknya emang disimpan untuk khusus Grand Final sih. Iya. Oke, tapi pergerakan dari Onyx sekarang yang mulai terlihat memang agak sedikit agresif. Untuk, tapi Ogwen berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Dan Suns kali ini akan lebih berfokus tentunya untuk memenangkan laning dari area mid. Iya, dan bahkan kalau kita melihat juga dari pemilihan Master Assassin kembali dengan emblem Marshman sehingga membuat attack speed yang dimiliki oleh One dari Super Marco ini cukup harus sedikit ditakuti. Apalagi dengan tempo early game yang dijalankan sama AP Brand ini bisa jadi ada sedikit kendala nantinya ketika berbicara ganking ke area gold lane. Hayabusa dari Kairi harus mempersiapkan bagaimana cara rotasi yang paling efisien. Dan sekarang mungkin momentumnya. Oke, langsung ada Shadow Kill menuju ke seorang Super Marco. Memaksa mundur ke arah belakang, tapi sayangnya cewek belum berada di dalam posisi level yang cukup maksimal. Tapi ingat, ketika Ogun tidak memiliki flicker, ini adalah sebuah keuntungan. Iya, sebuah keuntungan yang dimana kemungkinan satu buah flicker yang masih belum ready ketika turtle pertama nanti yang akan dikontes oleh pemain dari Onyx. Tapi Flap TZ sepertinya sudah mulai mengganggu juga pergerakan dari seorang Boots. Udah kelihatan sebenarnya dari game 1, game 2, dan game 3. Ini Boots benar-benar diprioritasin banget ketika ada objektif tertentu yang muncul loh. Oke, tapi Kairi terzoning out habis-habisan sama Flap TZ. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Di depan sana Angela udah standby on position bersama dengan Sas dengan Primal Ward for defensive. Vengeance telah didapatkan oleh seorang Flap TZ. Zoning out-nya pun berhasil. Bersama dengan Heartgut yang merasuki tubuh dari Flap TZ. Kayaknya Onyx ingin bermain dengan tempo kiting. Bahkan walaupun Keyboy memiliki Divine Judgment, dia nggak buru-buru loh untuk menggunakan Divine Judgment-nya. Kecuali dengan flicker yang Keyboy miliki, ini adalah timing yang tepat. Tapi Ogwen seperti sudah hadir di sana. Dan kalau numbangin Ogwen sekarang juga nggak bakal cukup damage-nya. Entah kenapa aku merasa ya, setiap kali Onyx nih pengen coba untuk ngasih pressure ke arah pemain-pemain dari AP Brand tuh malah menjawab lebih galak gitu loh, Be. Ya, karena mereka rotasinya berdua, Cimomo. Jadi ini yang membuat gerakan secara jumlah dari AP Brand akan selalu lebih diunggulkan. Dan ini dia permainan slow down tempo dari Onyx. Mereka membawa Assassin Jungler, jadi mereka nggak mau buru-buru untuk kontes ke arah dari Turtle. Mungkin akan membiarkan bagaimana KLTC dengan perfect turtle-nya. Apalagi KLTC membawakan Akai. Untuk kendali objektifnya dia sangat kuat sekali. Benar-benar. Dengan satu buah heavy spin tentunya yang bisa memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx. Dan tempo permainan yang cukup pelan nih Ranger Mas. Kelihatan masih dipegang oleh Onyx juga. Keyboy belum datang dengan satu buah flicker dan juga satu Divine Judgment-nya. Dia benar-benar lagi cari target yang benar-benar mahal banget untuk di-pick. Untuk tim Onyx. Sekarang gini ngomong Chan. Ini dari tim Onyx. 4-4-nya gak ada yang bisa follow up Keyboy. Iya Sun sekalipun yang punya burst damage untuk sekarang gak bisa untuk nge-follow up Keyboy. Jadi Keyboy bermain dengan ini aja, proaktif aja. Dan sedangkan di sisi dari Kairi, dia cuma bisa farming. Kalau dapetin early atau prematur bagus, kalau misalnya hard limit to the late game memang itu yang mereka target utamakan. Iya, tapi tinggal pemilihan item juga ini penting sih. Kalau misalkan Suns menuju ke Necklace of Durance terlebih dahulu, hal ini akan menimbulkan efek yang cukup positif karena setidaknya nantinya view tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan hard guard-nya. Apakah memang trio mid dari Onyx ini memang harus berjalan secara berbarengan? Bentar, Calvin Winata. Cukup unik kali ini, dia tahu kayaknya kalau game ini akan dibawa menuju ke arah late game. Game lama ini. Makanya dia bakal langsung build
ke arah Corrosion Side. Corrosion Side, Dia nggak mau Demon Hunter Sword duluan, dia tahu kalau Demon Hunter Sword duluan bisa langsung di counter abis-abisan oleh teman-teman dari AP Brand. Makanya dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Ya, First Blood di tangan dari Super Marco. Dan ini akan coba ada retribution from Kyrie. Berhasil menggocek begitu saja, tapi Kyrie semaksimal mungkin mencoba untuk menghindari semua damage yang telah diberikan. Shadow kill, dan Boost di depan sana mencoba untuk menyelamatkan sekarang Kyrie. Tapi nampaknya Kyrie one last hit. This is Super Marco ready to take off. Dan berhasil mendapatkan boost bersama dengan seorang Kyrie. Meanwhile dalam bottom lane, cewek seperti biasa menjadi prioritas untuk split push dan akan menjadi sebuah jawaban di arah late game nanti. Iya, mid to the late game adalah target dari tim Onyx. Di game yang keempat kali ini meskipun kita ngelihat satu buat turtle yang baik, tapi Sans, flicker yang begitu manis menyelamatkan hidupnya. 3 pemain dari AP Brand benar-benar nge-pressure di area atas. Sans mencoba untuk melakukan clear secepat mungkin sehingga tidak akan ada yang bisa melakukan pick off. Dan bahkan turret di area atas masih bisa berdiri kokoh. Aku nggak mikirin turret sih, aku mikirin Kyrie tanpa purple buff kali ini. Dia akan cukup struggle sekali loh. Iya, masalahnya lane jauh kemungkinan besar akan dipegang oleh cewek. Sehingga harus ada 2 space yang diciptakan oleh Onyx. Entah nantinya Kyrie akan bermain dengan split push atau jangan-jangan cewek yang akan bener-bener ditemenin. Entah sama Keyboy, entah sama Boots juga. Karena kalau kita melihat dari segi item, kali ini dengan permainan split push, Kyrie memang memiliki Hunter Strike. Tapi menurutku itu belum cukup karena si Halberd adalah solusi dari AP Brand dengan hero heal up-nya dan hero-hero tebal di lini depan. Oke. Tapi depan sana Momochan nampaknya dari Flat TZ akan selalu membawa damage yang sangat besar. Bahkan buat pressboard-nya for nothing. Gak akan ada satupun yang bisa di take down untuk saat ini. Wah, sekarang Onyx mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti. AP Brand mereka benar-benar berfokus banget untuk memajukan dan bahkan bisa dibilang ini semua laningnya dipegang kontrolnya. Tapi utama mereka mid lane pasti. Pasti. Karena dia ingin ngebuka, dia akan ngebengkek. Gimana caranya jungler ekspedisi AP Brand ini free full ke arah purple. Iya, lihat juga bagaimana gold earn dari cewek. Dia bermain dengan metode 1-3-1 dan ganti-gantian. Kyrie tadinya di bawah, sekarang Kyrie-nya di top lane. Memaksa untuk Flap TZ join juga di top lane. Sehingga tim fight-nya jadi 5 lawan 4. Oke, tim fight-nya kali ini Momochan kita bakal menyaksikan dimana cewek fucking damage sudah mulai berasa. Mencoba untuk menang ke posisi dari seorang Boost. Flicker for defensive dan bahkan, oh my god! Hey! What happened? Sabar. Bentar, gini. Posisinya 5 lawan 4. Ada satu crossbow of tank yang mungkin terbuka di sana secara pasif. Dan timing dari pause-nya. Ini bener-bener kayak patah banget di momen turtle soalnya. Iya, dan itu turtle-nya tinggal pencet retri aja. Ya masalahnya Flaptizi-nya udah memakan umpan. Ya, udah ke atas. Iya, sudah dimakan umpannya oleh Kyrie ketika momentum tersebut. Dan kita akan melihat tim fight 4 lawan 5 akan seperti apa dari kedua belah tim di area turtle. Wah. Bentar. Tapi aku nggak tahu, ini harusnya ketika tim Onyx nggak ada yang angkat tangan sama sekali, kayaknya technical pause bukan dari Onyx harusnya. Bentar. Coba kita lihat Ya, masih aman sepertinya dari Onyx. Oke. Harusnya bukan dari Onyx tadi technical issue-nya. Kita nggak tahu dari mana technical issue-nya. Tapi ketika mereka sudah kembali lagi dengan adanya handphone mereka masing-masing, fokus dengan ROG phone mereka, harusnya mereka udah siap. Dan di sini juga aku nggak ngelihat AP Brand ada technical issue. Jadi kita masih menunggu informasi dari Bapak Produser ya. Iya. Tentang apa yang terjadi. Karena nggak bisa kita tentukan. Yang benar-benar krusial juga tuh tadi. Wah, itu turtle sih di bawah 4.000 ya HP-nya ya. Gua aja sampai kaget, lo nggak dengar gue ngomong what? What happened? Gue sampai keluar tuh. Aku sampai bener-bener nunggu itu siapa yang dapetin turtle-nya tuh. Oke. Marshall. Kalau Marshall dari kiri harusnya tadi dari Onyx. Dari sisi Onyx ya? Iya harus dari sisi Onyx. Kalau turtle-nya ke AP Brand. Oh my god, tapi di sana Boots berhasil ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx, mereka terperangkap 3 orang hilang. Triple kill from Super Marco. Mencoba mendapatkan Maniac, tapi nampaknya Super Marco too strong kali ini. Wah, dan 3 pemain dari Onyx hilang, Be. What's going on? Iya, pause yang terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi juga di area turtle. Dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari turtle-nya kemungkinan besar tadi ada di view kayaknya. Atau bahkan jangan-jangan di retribution dari Kaltisi. Karena Kaltisinya baru menggunakan retributionnya sekarang. Wah, dengan tumbangnya turret di area mid. Ini yang dikatakan sama Ranger Mas sudah mulai kejadian. AP Brand akan bisa masuk ke area objektif dan bahkan bisa dibilang jungle dari tim Onyx. Nah ini team fight-nya tadi ya. Team fight, heavy spin. Bahkan counter setup yang dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Ya benar, last hitnya ada di view.
Oke, berarti tadi kondisinya adalah di mana sekarang Kairi pun juga nggak punya Quad Shadow, Momo-chan. Retribution dari kedua jungler tidak digunakan soalnya. Iya, dan udah dibengkek kali ini. Ekspedisi jungle udah pasti akan lancar menuju ke arah purple buff dari Kairi. Dan Kairi kali ini dengan kit dari side lane-nya nggak tahu masih kemakan apa enggak sama Flap TZ. Wah, ini Onyx mereka struggle banget, Be. Di menit ke-8 ya memang sebenarnya AP Brand mereka selalu kuat untuk di area early-nya. Dan cewek, menangkap ada satu pemain Kaltizi. Di mana Kaltizi akan dipukul mundur aja. Efek dari fight memang sempat menghantui Kaltizi, namun Kaltizi mencoba untuk lari dari kejaran 3 pemain tim Onyx. Ya, tapi kali ini kayaknya tempo sedikit menurun dan Kairi masih dengan permainan tempo 1-3-1-nya. Damage deal tertinggi masih ada di Suns. Aku ngerasa Onyx ini bisa ngebawain permainan laning jauh dari 2 pemain. Oh, Keyboy terperangkap di sana. Dan langsung saja di all in tanpa ada source skill yang cukup masif. Terperangkap dengan ada onward para pasukan dari tim AP Brain. Mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat masif. Kenapa? Karena jangkar dari permainan tim Onyx saat ini ada tangan di tangan Keyboy. Dan Flap TZ, dia nggak kenal gentar untuk bisa menangkap semua. Bahkan dengan vengeance yang di tangan dari Flap TZ bakal coba di all in. Para pasukan dari AP Brand zoning out yang sangat mulus membuat mereka berhasil mendapatkan boost. Dan bahkan kalau ini booster tank dan juga dengan press wardnya bersama dengan purple buff itu berbahaya. Dan Kairi, the best thing yang bisa dilakukan hanya apa? Hanya split push. Nah itu yang aku bilang tadi, Onyx mereka di posisi yang benar-benar tertinggal banget dari segi network 4.500 dikantongi oleh AP Brand dan bahkan dari Lord yang pertama juga diamankan. So mau gak mau mereka cuma bisa mainin laning jauh dari 2 pemain yaitu cewek dan juga Kairi, Be. Ya, tinggal memainkan bagaimana metode late game yang mungkin bisa mereka jalankan juga. Blade of Despair di Kairi. Ini akan menambah lagi power damage dari Hayabusa. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana keadaan dari cewek yang perlu waktu lebih lama lagi. Minimal mereka harus menahan sekitar 3 sampai 2 Lord lah paling minimal. Hingga akhirnya Kairi dan juga cewek mampu untuk melakukan sebuah flanking dengan physical damage-nya. Jadi ada 2 pemicu untuk Wind of Nature dari Super Marco. Oke. Bahkan dari AP Brand, kali ini mereka mencoba untuk melakukan split push di 3 lane yang berbeda. Di arah bottom lane dengan adanya Sun, tapi tidak sekuat itu dari segi posisi high ground mereka. Mereka cuma punya cewek. Dan sedangkan Boots menjadi badan, sekarang menjadi bulan-bulanan badan dari tim AP Brand. Dia nggak kenal takut dan bahkan kalau Boots nunjukin batang hidungnya sedikit aja itu akan di all in. Lihat Shadow Kill hanya untuk clear minion. Karena sekarang yang dilakukan Onyx cuma bisa bertahan. Karena dia akan coba ada invasi di arah bottom lane. Gwen. Udah ada Council Gaming pun terjadi. Boots mencoba untuk menangkap dengan adanya Energy Eruption. Dan clear minion menjadi sebuah jawaban di arah bottom lane. Wah, aku benar-benar nunggu momennya Keyboy sih, Be. Untuk narik dengan satu body Divine Judgment. Dan kemungkinan kita harus berharap AP Brand mereka bisa dapetin satu momen blunder dulu deh. Karena posisinya ini mereka juga mainnya disiplin banget dari AP Brand. Iya, atau setidaknya bermain dengan posisi 3-2 kali ya. Kalau kita 3-2. lihat dari Flap TZ kan dia juga bermain dengan Tamus. Dan lumayan sering terpancing juga ketika Kairi melakukan split push. Jadi mungkin itulah momen yang bisa diciptakan dari Keyboy dengan menggunakan Divine Judgment. Shutdown menuju ke arah Flap TZ-nya. Jangan biarkan Flap TZ mendapatkan satu buah celah untuk mempop out Inferno-nya sebelum nantinya point pick off-nya bisa berhasil dan mereka akan bermain dengan metode 3-2 yang cukup ekstrim kali ini. Bahkan 2 damage dealer-nya berada di lane yang sama. Lihat nih Flap TZ benar-benar menang banget dari segi network si Ranger Mas. Jadi kayak aku ngerasa dari segi item aja ini masih dipegang jauh banget dari sisi Flap TZ. Ya betul sekali. Dan kalau ngomongin dari posisi ini bukan pertama kalinya lihat. Dengan adanya gold difference yang jauh. Dengan 1 berbanding 8 poin kill, it's okay no problem. Tapi 1 poin yang sangat berhasil didapatkan Onyx. Udah menit 12. Menit 12. Udah menit 12, menit 15 obstacle selanjutnya. Yes. Menit 18 habis itu. Ketika menit 20, 22 itu akan jadi posisi yang sama. Dan sekarang ini adalah salah satu obstacle yang harus dia lewatin. Lewat gak nih menit 12? Tapi yang aku Keyboy lihat. takutkan itu sih Ji. Karena bisa dibilang di game pertama sama game ketiga. Oh, Keyboy ketahuan. AP Brand, Oke, Keyboy kedapatan kali ini dengan posisi dan heavy spin disambut dengan sangat baik oleh para pasukan dari AP Brand. Keyboy terperangkap, oh my god. Pew udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Keyboy. Dan selalu awareness dengan seluruh boost yang dimiliki oleh tim dari AP Brain. Dan ternyata Energy Eruption berhasil menangkap 2.
Dan ada Apres Ward-nya yang masih ditaruh oleh seorang bot, membuat para pasukan dari tim Epic Brain agak cukup sedikit berhati-hati. Sas, Purple Water dikeluarkan, Shadow Kill menuju ke seorang Flatisi, tapi terlalu kuat. Belum bisa menumpahkan Flatisi, sedangkan Kyrie kali ini diselamatkan oleh seorang Suns. Dan posisinya dari Onyx, mereka dengan tidak ada yang tumbang sama sekali aja, ini udah the best thing yang bisa dia dapat. Wah, itu benar-benar kiting yang bagus banget dari AP Brand. Mereka memang enggak sempat untuk ngasih space ke arah Super Marco untuk pecah dari segi cost browsing. Apa yang harus mereka lakukan? Momochan. Tapi menurut aku, Onyx mereka harus ngedrag lagi game ini sampai menuju ke arah 15 menit ke atas sih, Be. Ya, aku Karena setuju menurut banget. aku, kayaknya kalau paksa untuk team fight, ini malah jadi bahaya untuk Onyx. Kayaknya bahkan di atas menit 18 deh, melihat draft yang dibawakan oleh Onyx, apalagi single target, pick off moment. Itu bisa terjadi ketika AP Brand benar-benar dalam keadaan terpisah atau setidaknya hard guard sudah digunakan terlebih dahulu. Dan ini dia formasi defense 4-1 yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kyrie udah Ketika ketahuan. Kyrie akan mencari sebuah space di lane jauhnya. Tapi tampaknya Kyrie juga pun harus dipanggil mundur ke arah belakang. Karena posisi dari tim Epic Brand mereka telah berkumpul menjadi satu di depan sana. Kaltizi gagal mendapatkan sosok dari Kyrie. Lord masih bisa ditahan. Lihat obstacle kali ini. Oke. Udah lewat. Obstacle menit 12 sudah lewat. Obstacle selanjutnya akan ada di menit 15-16. Kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari Epic Brand akan coba menabrak jarak mid lane. Posisi dari Putz mencoba energy eruption di depan sana. Ditarik. Walaupun turretnya di depan sana berhasil dipecahkan, tapi lihat tidak ada Demon Charge membuat para pasukan dari Epic Brand berani untuk masuk. Dengan damage yang diandalkan dari best turret membuat para pasukan dari Epic Brand mereka benar-benar perkasa kali ini. Wah, Flectizinya bahkan belum ngebuka. Oh, tapi kali ini Oh my God, Kaltizi berhasil membuat Suster takedown. Tidak ada saksi di bencana. Onyx Indonesia. Mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin damage telah dikeluarkan, tapi Super Marco free hit dan terjaga dengan Oh my sangat God. baik. Bestnya, dia nggak peduli apapun terjadi. Dan Super Marco boost depan sana. Blazing Rod from cewek. Booster takedown. Gak ada yang bisa selamatkan. Shadow Kill belum bisa melakukan clear minion. Bahkan dia bottom lane minion yang masuk dan Epic Brand. oh no. Take the game tree. My God. Match point di tangan Epic Brand. Oh my God. Ini yang bukan diinginkan oleh tim Indonesia. Ini yang bukan diinginkan oleh Sonic. Tapi Epic Brand. Kenyataan fight yang harus kita lihat di mana dia mendapatkan match point. Tapi ini belum akhir, Profesor. Wow. Apa yang harus mereka lakukan, Wah. Profesor? Please. Help us. Reset. Itu satu kata kunci terakhir dan bermain dengan nothing tulus. Tapi sesuai dengan plan yang disediakan oleh Coach Yap dan juga Coach Adi. Satu kesempatan lagi. Karena match point berada di tangan dari AP Brand. 3-1 sekarang berada di kubu mereka. Dan satu-satunya kesempatan dari Onyx adalah melakukan reverse sweep langsung dengan 3 game berturut-turut ini. Akan menjadi sesuatu yang cukup berat, cukup menantang. Tapi ya mau gak mau, minimal mereka harus kosongkan pikiran mereka dulu. Coba refresh dulu, coba reset dulu. Coba mungkin ubah strategi salah satunya juga yang bisa Iya. jadi opsi. Dan mungkin next, naik ke panggung dengan perasaan nothing tulus. Yes. Aku ngerasa kayak strategi pemain-pemain dari Onyx ini di game yang keempat tadi, aku nggak ngerasa mereka kayak jadi satu suara gitu loh. Kayak satu ke pick off satu. Kayak di game yang kedua. Iya, persis kayak di game yang kedua. Dan entah kenapa kayak Epic Brand gak terlalu yang sebenarnya seagresif di game yang kedua tadi. Ya. Ya, jadi kayak ngerasa Onyx mereka kayaknya benar-benar harus ngeriset ini semua sih. Iya benar banget, tapi kita bertiga adalah punggawa terdepan. Iya, Dan kali ini Sonic tenang, kita bertiga aja masih semangat. Tenang. Kalian juga harus. benar. Aku tahu ini adalah match point. Ini adalah salah satu titik yang cukup menakutkan untuk kita. Tapi memang ini yang harus kita lewatin. Dan aku yakin kita masih memiliki asa. Iya, bisa dibilang memang match point udah ada di tangan dari pemain-pemain Iya, Epic Brand. Tapi tapi- Onyx lagi-lagi masih butuh dukungan kita. Ya. Ingat, comeback itu bukan hal yang mustahil. Bisa Enggak ada yang tercipta, hanya saja dengan mungkin sabar dulu, tahan dulu, tenang dulu untuk Onyx. Karena mereka masih ada satu game yang harus mereka jalankan di game yang kelima nantinya. Oke, MVP di tangan dari Kyle TZ. Kali ini berhasil mendapatkan MVP-nya dengan AK yang didapatkan oleh seorang Kyle TZ. Memang poking damage banyak didapatkan, tapi kill participation-nya wow, 100%. 100% dengan Blade Armor juga di tangan dari teman-teman tim AP Brand. Lihat juga Immortality dan bahkan Guardian Helmet yang menjadi opsi. Sehingga Kyle TZ sulit sekali untuk ditumbangkan. Dan kalau kita melihat dari permainan lini depan, Kyle TZ ini sangat strong sekali dengan AK-nya. Invade jungle-nya yang tidak main-main. Dan bahkan berbeda sekali dengan
di game yang ketiga, Akai dari Kairi tertekan. KLTZ malah menekan Cimomo. Nah ya, dan memang terlihat jelas banget ya di game yang keempat kali ini. AP Brand mereka bener-bener kayak tahu fokus dan tujuan mereka adalah mereka nggak boleh sampai ceweknya bener-bener dapetin space untuk farming. Dan ketika dari posisi Kairi yang bakal mainin laning jauhnya ini bener-bener juga dipanis habis-habisan. Jadi semua laningnya ini memang dipegang kontrol sama AP Brand. Dan bahkan karena ketinggalan dari segi network, ini yang jadi susah juga sih, Beb. Gak akan ada damage yang cukup dari seorang cewek. Sans-nya juga gak bisa untuk mendealing damage. Karena lagi-lagi, seperti yang Ranger Mas udah bilang tadi, ini gak ada yang bisa untuk nge-follow up Keyboy juga. Kayak semua gerakan tuh bener-bener jadi wasted. Karena mereka dalam keadaan yang lose condition. Tapi beda cerita sebenarnya kalau mereka winning condition. Ada Kaja di sana, ada Hayabusa. Itu bisa bermain dengan formasi 3-2 dan bahkan bisa menekan 1 point kill ketika memang possible untuk bermain dengan metode pick off. Tapi sayang seribu sayang, sekali Suns tertangkap. Lihat apa yang terjadi dan ini bener-bener agak sedikit fall off di game yang keempat karena... Jujur, aku lumayan deg-degan sih. Tapi ya mau nggak mau kita harus tenang sedikit. Onik. Aku berusaha tenang. Onik yang harus tenang juga sebenarnya. Onik needs miracle. Iya, nggak mereka butuh riset bener-bener Ya, riset. butuh Ya ini reset yang mungkin agak sedikit cukup panjang dan besar kayaknya untuk teman-teman dari Onyx karena kalau misalkan mereka masih memikirkan 4 game yang sudah dijalankan, ini kayaknya mereka harus benar-benar mempersiapkan pokoknya plan apapun dengan keadaan kepala yang lebih tenang di game yang kelima. Prof, selain riset, strat plan apa yang harus mereka lakukan? Wah ini menekan untuk early game-nya dulu sih, turtle-nya dulu nih minimal. Mereka harus ada decision di mana minimal mereka kalau mau kontes 4 lawan 4, mereka harus mempersiapkan plan yang matang biar boots-nya nggak tertekan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau bermain dengan assassin jungler kayaknya nggak boleh untuk maksain hal-hal yang cukup berisiko seperti tadi. Tapi memang ya aku juga cukup terkejut sih dengan pause yang barusan. Karena momennya itu lagi 5 lawan 4. Dan itu patah banget. Dan lagi-lagi selalu di bawah menit 15 Profesor KB. 14 menit aja. Ini beda 8 detik dari game yang ketiga tadi. Dan cuma 1 point kill yang dapetin sama Onyx. 1 point kill yang Ini membuat berat